Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'aidan ibadil mu'minina wa khatama bi syahr as-siyam lil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla ila akhir ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang Idul Fitri rahimahumullah. Pada hari ini seluruh umat Islam mengumandangkan lafaz takbir, tahmid, tahlil, baik itu di masjid, di musholla, bahkan disunnahkan kita di lapangan terbuka, di perkantoran, bahkan di seluruh pelosok dunia mengumandangkan lafaz yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Engkau maha besar ya Allah, Engkau telah membantu kami menyelesaikan Ramadan yang karim ini. Kalau bukan karena hidayah, rasanya susah kita untuk menyelesaikan Ramadan ini. Kita bisa menyelesaikan Ramadan puasa 1 bulan penuh bukan karena kita hebat. Kita dapat melaksanakan sholat tarawih berjamaah selama 30 hari tidak pernah lepas bagi mereka yang memang betul-betul ingin melaksanakan sholat sunnah tarawih. Bahkan kita menyelesaikan membaca Al-Quran berkali-kali. Rasanya kita rugi kalau tidak memegang Al-Quran 1 hari saja. Setiap menit seolah-olah kita ingin membuka Al-Quran. Setiap kita akan pergi ke masjid selalu saja teringat untuk membawa uang, entah itu 10.000, 5.000. Bahkan kita mengingatkan kepada anak cucu kita, istri kita agar selalu membawa uang. Ini semua bukan karena kita hebat, itu semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faminhum sabiquna bil khairati biiznillah. Ada sebagian umatku yang memang berlomba-lomba di jalan Allah karena izin Allah. Banyak orang yang punya harta besar, duitnya banyak, kesehatannya mapan, tapi lewat masjid tidak pernah berhenti, bahkan tidak pernah menyumbangkan uangnya, bersedekah melewati fakir miskin, tidak terketuk hatinya untuk menolong. Orang-orang yang demikian ini, semoga kita semua termasuk jamaah Masjid Al-Adha, orang yang berhak kata Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan tidak karena mengikuti yang lain, maka Allah akan ampuni dosanya bagi yang dahulu maupun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan orang-orang yang mengisi di bulan Ramadan, puasa tidak pernah tinggal, tarawih terus, membaca Al-Quran tidak pernah lepas, bahkan sedekahnya tidak pernah putus, maka orang-orang inilah yang berhak mengucapkan ja'alallahu iyyakum minal 'aidin wal faidin. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang kembali Id, kembali dalam keadaan fitrah dan mendapat kebahagiaan, keberuntungan dari Allah Subhanahu sebagai insan yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada sebagian di kalangan kita ini puasa tidak pernah,
membaca Al-Quran, apalagi nggak pernah, apalagi sampai khatam berkali-kali. Tapi kadang-kadang seminggu sebelum Ramadan Lebaran sudah sibuknya kayak orang betul-betul puasa. Yang Ramadan puasa saja, yang tarawih nggak pernah tinggal, tidak pernah memikirkan tentang pakaian. Yang dipikirkan kita hanya apakah seluruh amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah selama ini puasa kita diterima, tarawih kita diterima, i'tikaf diterima, itu yang kita pikirkan. Tapi mereka yang penting saya pakai baju baru, besok pagi saya ke masjid walaupun tidak sholat subuh. Na'udzubillah subhanahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan puasa adalah bulan training, bulan latihan. Di bulan Ramadan ini kita dilatih berbagai macam. Latihan untuk mengendalikan hawa nafsu, tidak makan di siang hari, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan istri kita, meskipun itu dihalalkan. Berupaya kita menahan semua. Latihan untuk sabar, sehingga kadang-kadang kita ingin marah itu bertahan. Kenapa? Karena puasa. Latihan untuk tepat waktu sholat. Bayangkan Pak, di luar Ramadan kita rada susah. Tidak usah jauh-jauh, besok saja kita lihat masjid-masjid. Insya Allah kalau masjid Al-Adha 5 waktu ramai terus. Masjid yang lain belum tahu. Masjid kita tiap waktu ramai. Latihan untuk tepat sholat 5 waktu, latihan untuk qobliyah ba'diyah selama Ramadan. Setelah Ramadan, apakah itu dilakukan atau tidak? Latihan untuk gemar sedekah, tidak boleh lewat ada kotak amal, pasti naruh. Kita bawa di kantong, entah 10.000, 5.000. Setelah Ramadan, apakah itu akan berlangsung terus? Berhasil atau tidak latihan kita? Lihat, selama 11 bulan. Kalau selama 11 bulan ini berpengaruh kepada kita, baik dalam soal ibadah, terutama puasa. Setelah Ramadan kita rajin puasa Syawal, puasa Syaban, puasa Senin Kamis, berarti Ramadan membekas pada kita semua. Setelah Ramadan, qobliyah, ba'diyah, rawatib kita lakukan juga, berarti ada bekas pada kita. Setelah Ramadan kita boleh lihat ada orang pikir miskin, kita senantiasa memberikan walaupun sekedarnya, berarti ada bekas sejak Ramadan. Kalau begini berarti latihan kita latihan yang benar. Tapi kalau Ramadan rajin, setelah Ramadan habis semuanya, maka sia-sialah latihan kita ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabirullah. Dan ketika sempurna hitungan bulan, maka kita dianjurkan untuk bertakbir tadi malam. Dan alhamdulillah pada tahun ini pemerintah, Muhammadiyah, NU, bahkan seluruh organisasi semua melaksanakan Idul Fitri secara bersama pada hari ini. Kenapa? Karena memang perhitungannya sama. Kemarin kalau kita lakukan Idul Fitri itu minus 3 derajat, tidak mungkin bisa dilihat. Tapi kalau hari ini bisa 8 derajat bisa dilihat. Sehingga sepakat seluruh Menteri Agama mengumumkan bahwa puasa kita istiqmal 1 bulan, 30 hari puasa kita hari ini. Dan kita bersama-sama mengadakan Idul Fitri secara bersama-sama. Ini menunjukkan mudah-mudahan keberkahan Ramadan membawa persatuan dan kesatuan kita sesama umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah kita kegembiraan di bulan Ramadan seperti sekarang ini, di hari raya di mana semua orang bergembira, kita sudah memperbaiki hubungan dengan Allah melalui menjaga, baik itu puasa, sholat, sedekah, itu hablum minallah, kita harus pertahankan setelah Ramadan. Ada tugas lagi yang paling penting, itu hablum minannas. Setelah Ramadan kita harus mengunjungi saudara famili kita, itu adalah hablum minannas. Dan hari ini terus terang saja ada yang sedang mengintai kita. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah pernah bersabda, inna iblis alaihi laknatullah yasihu fi kulli yaumil 'id. Sesungguhnya iblis laknatullah setiap hari raya berteriak. Kenapa? Hari ini iblis berteriak. Kenapa?
Sehingga karena teriak itu menyebabkan seluruh anak buahnya kaget. Ya sayyidina man abghaduka, wahai tuanku, apa yang membuat engkau menjadi marah pada hari ini? Apa jawab Iblis? Innallaha qad ghafara li hadhil ummah. Sesungguhnya Allah telah mengampuni umat Muhammad pada hari ini. 11 bulan saya sudah ganggu dia untuk minum khamar, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Hari ini hari raya mereka diampuni dosa-dosanya. Kita beruntung Pak, hari ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Oleh karena itu kata anak, apa yang harus kami lakukan wahai Tuanku? Fa'alaikum an tusghilakum bisyahwat wal laddat wa subril hamd. Hari ini aku perintahkan kau semua wahai setan-setan dan seluruh teman-temanmu, ganggu seluruh keturunan anak Nabi Adam, termasuk umat Muhammad, bisyahwat, dengan syahwat, keinginan, waladat, kenikmatan, wasubril hamid, dan minum hamad. Maka jangan salahkan Pak, jangan sampai anak-anak kita dibiarkan di hari raya lebih mengutamakan jalan-jalan ke pantai dan lain sebagainya, tapi mengenyampingkan untuk silaturahmi dengan orang tuanya, kakeknya, neneknya, saudara-saudaranya. Akibatnya apa? Banyak kejadian yang terhempas ombak lah, tabrakan dan sebagainya. Na'udzubillah subhanallah. Karena iblis sudah target Pak. Di hari raya, hari ketika kita diampuni dosa-dosa kita, kok melakukan dosa yang luar biasa. Bahkan ada yang ini menghamar, berjudi dan lain sebagainya, prisek. 1 bulan kita setelah bersihkan semua, tiba-tiba dalam 1 hari sekejap hilang itu semua. Baju yang sudah bersih putih hari ini kotor semua. Gara-gara apa? Kelakuan 1 hari. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan kepada kita semua, ijtahidu yaumal fitri bis sadaqah. Hendaklah kita senantiasa melakukan, menjaga diri kita ini dengan senantiasa melakukan sedekah untuk menolak setan-setan itu. Hari ini Pak, setelah lebaran ini jangan lupa duit baru 5.000, 10.000. Kalau sampai ada di tengah jalan makan mesin nggak makan, kasih. Di rumah-rumah saudara-saudara kita pasti menunggu, walaupun 10.000, yang penting baru. Itu mereka pasti senang itu. Kemudian wa amalil khair, dan perbuatan baik, jangan pokoknya yang kotor-kotor ditutup semua. Kemudian apa? Wal bir, berbuat kebaikan. Wassalat, jangan lupa sholat, karena kita sibuk dengan jalan-jalan, akhirnya ditinggal sholat. Zuhur kelewat, asar kelewat, ini udah kelewatan betul. Wazakat, zakat fitrah sudah kelewat, tapi zakat mal masih bisa Pak. Bagi mereka yang mau zakat mal silakan saja. Wa tasbih wa tahlil, mohon kepada Allah agar senantiasa kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terakhir, setiap Ramadan hari raya termasuk di Masjid Al-Adha, setelah ini kita adakan halal bihalal. Halal bihalal itu artinya apa? Kita telah berbuat dosa, menyakiti orang itu hukumnya haram. Hari ini minta dihalalkan. Mengambil sendal orang itu hukumnya haram. Hari ini minta dihalalkan. Itu disebut halal. Pak Maulana, kemarin sendalnya saya ambil, haram. Hari ini mohon dihalalkan. Walaupun sendalnya sudah hilang, jadi dia jangan ikhlas tapi dengkal juga kita. Kenapa? Dalam lama beli hilang lagi. Banyak kejadian Ramadan di hari raya ini, orang-orang karena ingin cari yang pakai baju baru, sendal baru, sepatu baru, pulang nggak pakai sendal. Kenapa? Hilang. Itu tadi. Kalau sudah begitu membuat salah, harus minta maaf langsung kepada orang yang nggak bisa. Enggak Pak, kemarin saya ambil sendal bapak. Kenapa? Karena cantik sendal bapak. Aduh, itu termasuk salah satu hablum minan nas yang harus diperbaiki. Karena itu Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis ketika berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah mengatakan, "Ana qala ya Rasulullah, fulan tasumun nahar." Ya Rasulullah, ada seorang perempuan siang hari puasa terus wa taqumul lail, malam-malam salat lail.
tahajud, rajin terus. Wa tu'addi jiran, tapi suka nyakiti tetangga. Kata Rasulullah, iya benar, neraka itu. Puasa iya, sholat malamnya, tapi suka nyakiti tetangga. Wa qalu ya Rasulullah, fulana tusallil maktubat. Ada perempuan sholat 5 waktu kok tertinggal. Terus wa tasaddaq bil awazir bil qitti. Sedekahnya cuma roti keju kecil, betul. Tapi wala tu'addi jiranaha, tapi tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Iya fil jannah, masuk surga itu. Walaupun sedekahnya cuma roti keju, tapi tidak pernah menyakiti. Oleh karena itu, hablum minannas di kompleks seperti ini, jangan sekali-sekali kita menyakiti tetangga. Baik itu yang muslim maupun non muslim. Jangan mentang-mentang non muslim, Cina ini sikat aja lah, nggak bisa. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, man ada dimian faqad adani. Barang siapa menyakiti kafir dimi. Kafir dimi itu kafir yang hidup di perumahan ini tidak pernah diganggu. Dia hidup dengan kita baik. Tapi kalau kafir harbi kayak Israel gitu, harus kita perangi. Nah, kalau kafir dimi, orang yang hidup bareng-bareng dengan kita, harus kita hormati. Lebaran, ya maaf gak apa-apa, karena tiap hari kita bergaul. Barangkali kita pernah minta apa, pinjam sendok dan dikembaliin. Kalau mungkin Kristen tetap minta maaf. Itu kira-kira salah satu momentum terakhir yang mudah-mudahan kita semua ini tidak termasuk orang-orang yang bangkrut. Isnani la yadurullahu lahum yaumal qiyamah. Ada 2 kelompok yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Qati'ur rahmi, orang yang memutus tali persaudaraan, wajarus su, dan orang yang suka berbuat jelek kepada tetangga. Mari kita setelah Ramadan ini tidak cukup hanya dengan minta maaf, sebutin. Maulana pernah ngomong ke Pak Jenderal, minta maaf. Pak, saya pernah ngomongin Bapak, minta maaf ya. Apa itu? Pak, tadi dikasih Bapak. Hari ini minta maaf. Kenapa? Takut amalnya habis diminta oleh orang. Dengan ada orang yang bangkrut itu orang yang seluruh amal ibadah kita diambil oleh orang, sementara kesalahan orang diberikan ke kita. Itu yang disebut bangkrut. Udah mau nyetar sholat, ya Allah ini sholat saya, nanti dulu jangan masuk surga. Kenapa? Dulu di dunia dia sering ngomongin saya, sakit hari ini saya ambil pahalanya. Puasa disetor juga, mending kalau puasanya bener. Begitu mau disetor, ada lagi yang datang. Kan dulu Pak, dia punya utang nggak pernah bayar. Kalau itu saya sakit, jambil juga. Kalau habis semua Pak, orang yang nuntut kesalahan dikasih ke dia. Akhirnya apa? Bangkrut kita, masuk neraka. Oleh hari itu, hari ini semua kita minta maaf. Anak kepada istri, kepada bapak ibunya, bapak ibu istri, semuanya semua nggak ada yang nggak salah Pak, semua salah. Jamaah ketua DKM, jamaah semua salah. Mudah-mudahan di hari ini semua kita mendapatkan itu kita kembali dalam keadaan bersih tanpa noda dan dosa. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Innal amidina wal faizina wal maqbulin wa adkhilna wa iyyakum fi jannatin na'im. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wahda sadaqa wa'da wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibul kanzir rahmah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du fa ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wal 'asr innal insana lafi khusr
إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والظالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامها ورسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يحب العدل والإحسان وإذا ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. الله